Di tempat lain, Jagi berdoa pada patung dewa, tatapannya begitu kosong, seolah tak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, Gopi sampai ke kuil dan mencari keberadaan Jagi. Di satu sisi, Mansi bersembunyi dan menodongkan senjata ke arah Jagi, sambil berkata, "Aku akan membalas semua perbuatanmu, karena telah memilih Gopi." Namun Mansi menghentikannya, ketika melihat Gopi memasuki kuil. Kemudian Gopi mengajak Jagi keluar kuil, lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini? Semua orang sangat mengkhawatirkanmu." Jagi bertanya, "Keluarga yang mana?" Gopi menjawab, "Semua keluarga Modi sedang menunggumu." Jagi mengatakan, "Parak bukan ayahku, dia tahu tentang kebenarannya, tapi menyembunyikan dariku." Gopi berusaha menjelaskan, bahwa rumah Modi adalah rumahnya juga, dan mengajaknya untuk pulang. Tapi dia menolak, dan memutuskan akan tinggal di apartemen. Jagi memarahi Gopi dan mengatakan, "Aku tidak akan ikut denganmu, lebih baik kau tinggalkan aku sendiri." Lalu, Jagi meninggalkan Gopi begitu saja. Gopi berteriak dan meminta Jagi untuk berhenti. Tanpa disengaja, Gopi melihat Mansi mengarahkan senjata pada Jagi. Sontak, Gopi pun terkejut melihatnya. Kemudian Gopi berlari, dan mendorong Jagi untuk menjauh. Di waktu bersamaan, Mansi menarik pelatuknya, namun, sasarannya salah. Sontak Mansi terkejut, karena peluru itu mengenai tubuh Gopi. Gopi jatuh dan berlumuran darah, kemudian Jagi berteriak memanggil Gopi dan memeluknya. Bukannya merasa bersalah, Mansi malah menodongkan senjata lagi pada Jagi. Lalu Jagi bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Mansi menjawab, "Aku ingin menghabisimu. Tapi, peluru itu mengenai Gopi. Sekarang aku akan menembakmu." Jagi membodohi Mansi dengan mengatakan, "Inspektur, tangkap dia." Mansi panik dan berbalik badan. Dengan cepat, Jagi mengambil senjata tersebut dan melemparkannya. Jagi kembali melihat kondisi Gopi. Tak lama kemudian, semua pengunjung kuil berkumpul. Mereka bertanya, apa yang terjadi. Lalu Jagi meminta mereka untuk menangkap Mansi. Sontak, Mansi pun berlari dan berusaha kabur. Jagi segera menggendong Gopi, dan berusaha membangunkannya, tapi Gopi sudah tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Jagi telah sampai di rumah sakit. Dia berteriak memanggil dokter, untuk segera memeriksa keadaan Gopi. Lalu dokter membawa Gopi ke ruang operasi. Jagi memohon pada dokter tersebut, untuk menyelamatkan hidup Gopi. Ketika dokter memasuki ruang operasi, Jagi baru sadar, bahwa tangan dan pakaiannya dilumuri banyak darah. Di rumah Modi, keluarga sangat mengkhawatirkan Gopi, karena dia belum membawa Jagi pulang. Tiba-tiba, suara handphone Urvashi berdering. Jagi mengatakan, Gopi mengalami musibah, sekarang dia berada di rumah sakit. Urvashi langsung mengatakan pada semua orang tentang hal tersebut. Sontak, Kokila dan anggota keluarga panik. Mereka bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Kokila bertanya pada Jagi, apa yang sebenarnya terjadi. Jagi mengatakan, bahwa Mansi telah menembaknya. Semua orang tidak menyangka, mendengar Mansi melakukan hal tersebut. Kemudian Jagi menjelaskan, dan berkata, Mansi berusaha untuk melenyapkan hidupku, tapi Gopi datang menyelamatkanku, sehingga peluru itu mengenai Gopi. Jagi pun merasa bersalah atas kejadian tersebut, dan merasa cemas. Lalu Urvashi berusaha untuk menenangkannya. Di ruang operasi, dokter sedang berusaha menyelamatkan hidup Gopi, dan mencoba mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya. Di sisi lain, Parak berusaha mendekati Jagi, dan menyentuh pundaknya. Tapi, Jagi masih marah dan menghindar dari Parak.